Shalom, shalom, shalom semuanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dimanapun berada, bersyukur sama-sama kita kepada Tuhan Yesus. Kita bisa bernafas, hidup, semua karena kemurahan-Nya. Tidak ditinggalkan, kuasa Tuhan menyertai orang-orang percaya. Tak tersembunyi kuasa Tuhan. Amin. Kalau lain Dia tolong, saya juga dong. Saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, amin. Tuhan terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Tuhan, tak terbantahkan kuasa doa, tak terbantahkan kuasa doa. Amin. Kalau lain Dia tolong, kalau lain Tuhan Yesus tolong, saya juga, saya percaya kami juga. Tangannya selalu terbuka, amin. Tangannya terbuka, menunggu. Wait a moment please, tunggulah. Tuhan pasti melawat kehidupan kita, tak terbantahkan, tak terbantahkan. Kuasa doa itu nyata Bapak Ibu. Kuasa doa, yes, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah memandang muka. Orang-orang yang berlari, berdoa, berharap kepadamu, mereka melihat kuasa-Mu yang tidak tersembunyi. Bahkan sampai hari ini, semua orang berdoa karena kuasa doa tidak terbantahkan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin, amin. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak terbantahkan kuasa doa, kuasa doa. Tangannya terbuka, menunggulah, tak terbantahkan kuasa doa, kuasa doa. Tak tersembunyi kuasa Tuhan Yesus, tak terbantahkan kuasa doa, kuasa Yesus. Amin. Tak tersembunyi kuasa Yesus, tak tersembunyi kuasa Tuhan Yesus yang selalu memberkati doa-doa orang percaya. In Jesus name kami bersyukur Tuhan, sebab sampai hari ini kuasa doa orang percaya itu nyata. In Jesus name kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo semua saudara sekalian. Wah, dalam kesempatan ini ramai banget
Dan juga Pastor Andy senang banget setelah lewat pergumulan, doa, dan akhirnya Time for Bible dalam berkat Tuhan menyapa kota Malang. Yeay! Malang itu kalau tidak salah ada istilahnya Arema, Arek Malang. Aduh, Pastor wow, menyapa Arema, Arek Malang. Puji syukur saudara-saudara, ya. Jadi setelah Time for Bible kota Surabaya, Pastor Andy akan menyapa kota Malang. Time for Bible menyapa kota Malang. Halo semuanya, apakah yang menyaksikan live streaming ini ada yang di Malang? Shalom Malang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ada yang tanya Bekasi kapan? Wah, ada yang kayak Semarang kapan, Jakarta kapan? Iya. Sambil jalan, sambil berdoa, sambil juga Pastor juga perlu mengatur waktu istirahat. Karena form doa hari ini meskipun bertahap sudah dipindahkan dari 100 grup doa WhatsApp ke Telegram, tapi rupanya bertambah banyak kepercayaan Tuhan. Orang-orang dalam berkat Tuhan mereka memberi diri untuk meminta doa lewat form doa. Dan ini semuanya Pastor harus bertanggung jawab juga dengan stamina, kesehatan, istirahat yang cukup supaya berkesempatan Tuhan kasih umur panjang bisa lebih lama melayani di dunia ini jiwa-jiwa. Ya. Oh ya, mengenai juga Time for Bible di Kota Malang nanti ya, mengenai hari, tanggal, jam, tempatnya akan diupdate setelah ini. Jadi saudara-saudara nanti bisa juga bantu cek, dan kalau ada yang butuh informasi ini bisa share. Dan juga nanti akan di posting juga di channel YouTube YHS Media. Iya, jadi kalau tempatnya itu nanti di YHS Malang, ya. Ya, ini masih pertimbangan. Apakah hari ini ataukah besok, ya, menyapa Kota Malang. Tapi satu sisi Pastor juga rindu sebetulnya sekaligus beribadah di gereja Kota Malang. Artinya kalau beribadah itu hari Minggu. Nah, ini yang masih menjadi pergumulan langkah kaki Pastor Andy. Apakah hari ini ataukah besok hari Rabu? Itu berarti tengah minggu. Tapi ada kerinduan yang dimana Bapak Ibu tahu juga saat ini untuk pelayanan di Geraha YHS Balikpapan Tribun Healing Center itu kita masih ada pergumulan, sehingga Pastor dalam kesempatan ini bisa berkunjung beribadah di gereja-gereja dimanapun Roh Kudus tuntun langkah ini. Halo, ya, Jakarta kapan? Pontianak juga hadir. Puji syukur, senang pelayanan ini bisa diterima oleh banyak kota, diterima juga oleh hampir semua gereja. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi pembuka infonya juga untuk supaya mempertegas thumbnail serta judul yang kita akan sama-sama dukun doa ya. Ya, Manado. Ya, tidak mustahil
dari Malang dalam berkat Tuhan bisa ke Manado, Joko Teh. Wis. Di Manado. Manado sudah dapat info katanya kalau tempat jogging tracknya itu apa? Sario. Iya, Sario, maaf kalau salah ya. Iya, Yogyakarta, terima kasih. Ada juga Papua. Ya, makasih Kakak. Ya. eh, hmm, tapi kalau di Malang itu apa ya jogging tracknya? Ya, makasih Ibu Jen, Lapangan Sario. Nah, kalau di Malang apa ya? Kalau di Surabaya kemarin itu kita sempat mutar di namanya Alung-Alung Kota Surabaya. Nah, kalau di Malang itu apa? Apakah ada Alung-Alung Malang? Ya, atau apa? Belum tahu. Karena ketika Pastor datang ke satu tempat, satu kota, tidak mau dispesialkan, tidak perlu disiapkan macam-macam, tidak usah diaturkan makannya, nggak usah dikasih penginapan, tidak usah dijemput. Intinya saya adalah hamba Tuhan, saya datang dalam berkat Tuhan, saya datang tidak mau merepotkan, saya datang nggak mau membebani, saya tidak mau dikasih tiket, tidak mau di apapun, saya datang sebagai hamba Tuhan yang memberkati berkat-berkat rohani. Amin. Makasih Depok. Ada juga tadi Toraja, Solata, Batam ya. Ya, jadi itu saudara-saudara sekalian ya. Di Malang, ada nggak Malang ya jogging tracknya? Kita nanti bisa jogging, itu bahasa Manado. Kita bisa olahraga, kita bisa mutar-mutar di Malang nanti sambil jogging, sambil menyapa. Yes, amin. Oke, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan, makanan rohani kita. Tadi itu informasi pembuka saja. Oh ya, wah makasih Bapak Joseph, ada jogging track Rampal Malang. Dari Malang ke Bali sudah dekat. Wah iya, Bali ya. Wah ternyata juga di Bali memanggil. Amin. Doakan ya Bapak Ibu sekalian supaya perjalanan ini lancar, sehat-sehat, dan juga Tuhanlah yang mencukupkan. Ya, saya tidak mengharapkan Bapak Ibu sekalian dalam arti merepotkan, tidak mau, tapi saya percaya hamba Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Yes. Saya sebut beberapa merek ya. Bapak Ibu mungkin pernah dulu tahu namanya Nokia. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin dulu masih ingat ada yang namanya BB. BB itu singkatan BlackBerry. Lalu sangat viral ya, sangat terkenal di zamannya itu BlackBerry Messenger, BBM, bukan bahan bakar minyak. Ayo, apalagi kira-kira di zaman-zaman itu ada namanya dulu game Tetris ya. Apalagi zaman-zaman dulu ada namanya video game Nintendo. Dulu juga itu sangat terkenal di zaman kita dulu, namanya Sega gitu apa ya. Apalagi ayo ada yang sampai ingat tipenya. Nah, tapi sekarang kemana? Sekarang ada sampai zamannya Mario Bros. Ada ada Kodak kamera. Sekarang di mana? Ada juga ya zamannya Sony Ericsson itu. Wah, itu lu keren banget tuh. Sudah Sony Ericsson pula. Ada pager. Ya, ini semua kita kembali ke, berarti ini masuk zaman berapa ya? Apakah 90-an ya? Apa 80-an? Ada radio pager, ya. Ada Fujifilm, ada Tamagotchi juga ada zaman-zaman itu, ya. Nah, sekarang kemana? Sekarang kemana Bapak Ibu sekalian? Ya, ya, ada yang tadi sedikit bicara sejak Pastor Andy tidak di Balikpapan, khususnya daerah seputar Geraha sepi, banyak yang
rindu. Ya, banyak yang doakan juga, pedagang, pemilik losmen sekitar juga. Terus dari pemerintahan juga ada menghubungi. Saya berkata ya, intinya kalau memang pelayanan ini menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat kota Balikpapan, ya silahkan dibantu dikeluarkan izinnya, kasih jalannya, atau apakah istilahnya FKUB itu memberikan sebuah bagi saya sebuah ini ya, warning ya, sebelum ada rekom dari kami FKUB tidak boleh melakukan kegiatan peribadatan. Ya, bagi Pastor Randy sih, kalau kehadiran kami tidak menjadi berkat, ya untuk apa gitu. Kayak kalau memang jadi berkat buat kota, apalagi sekarang akan menjadi wajahnya IKN Kota Balikpapan, ya mari petinggi-petinggi atau orang-orang yang memiliki akses atau orang-orang yang mempunyai memang kapasitas untuk mengeluarkan itu semuanya. Karena kami selalu mengurus apa yang kami harus urus, dan kami mengurus apa yang sudah bisa kami urus, dan kami tempuh semua dengan cara yang benar. Tapi kalau ada yang sampai dipimpong, RT nggak kasih, FKUB tunggu RT, RT tunggu FKUB, bla 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 bla, sampai kapan? Sudah 7 tahun itu. Bukan kami nggak mau urus, tapi kami mengalami kesulitan. Mudah-mudahan dengan zaman keterbukaan ini, dalam berkat Tuhan, Tuhan kasih jalan. Kalau tidak, ya dimanapun saya melangkah, ya saya membawa berkat. Gitu kira-kira ya. Amin. Wih, Banyuwangi juga hadir. Nah, kembali, kemana semuanya itu? Ya. Oke, sekarang time for Bible. Kita lanjutkan nanti dengan rema firman Tuhan, dan kita bisa dapat berkat-berkat rohani. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita melihat sabda firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat 14 sampai 21. Nah, di sini perikopnya tertulis doa Paulus. Ya. Jadi bicara soal doa. Ini doa padahal Bible tercatat sudah ribuan tahun. Tapi kenyataannya sampai hari ini orang berdoa loh. Nah, apa dan bagaimana? Yuk kita baca Bible sebagai makanan rohani kita. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Waktu kita sujud dan berdoa, kita meminta, kita memuji, kita menyembah di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, pencipta dan berkuasa untuk menjawab doa sampai hari ini. Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih lope. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi pemahaman surgawi itu dapat diterima, dijalankan karena doa. 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 Aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Yesus Kristus. Amin. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala
pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus, kepenuhan Bapa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi ternyata ada kata turun-temurun sampai selama-lamanya. Ternyata DOA, doa itu abadi. Saya ulangi, ternyata doa itu abadi. Doa itu kekal. Doa tidak kuno. Doa tidak expire. Kuasa doa orang benar tidak terbantahkan. Dan sampai menit ini, saudara-saudara, semua orang percaya masih berdoa. Nah, kenapa semua orang masih berdoa hari ini? Terbukti sampai menit ini, doa tidak ditinggalkan. Melewati abad, zaman, masa, doa tidak ditinggalkan. Kita melewati banyak masa. Tadi ada Kodak, ada zamannya Nokia, ada zamannya BlackBerry, ada zamannya apa? Tadi macam-macam disebutnya. Pager. Tapi semua di mana? Kita sekarang ada di zaman 5G, modern, digital. Tetapi perhatikan baik-baik. Doa tidak ditinggalkan. Doa tidak mengenal istilah kuno dan expire. Sampai hari ini, dokter berdoa. Sampai hari ini, petinggi-petinggi berdoa. Sampai hari ini, ahli-ahli sains pun sebagian besar berdoa. Sampai hari ini, manusia masih berdoa. Zaman lewati zaman, tapi doa tidak ditinggalkan. Ini menyatakan dan membuktikan bahwa di dalam batin setiap orang, mereka menyadari bahwa kuasa doa tidak terbantahkan. Kita melihat satu ayat yang kita udah baca tadi, kita sekali lihat ayat 16. Efesus pasal 3 ayat 16. Mengapa begitu banyak zaman kita lewati? Dulu ada namanya Laserdisc dengan piringan yang besar, lalu mengecil menjadi CD, compact disc, lalu menjadi FCD, video CD. Dari Laserdisc besar menjadi kepingan kecil piringan itu. Lalu sudah itu menjadi apa? DVD. Lalu menjadi MP3, MP4, MP5. Ingat zaman-zaman waktu masih Intel, zaman-zaman masih PC, Windows masih Windows 5, Windows 6, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10, ada Walkman juga. Ya, terima kasih Meti, doa adalah emas. Ya, ada zamannya kaset. Apalagi, tapi sekarang semua ditinggalkan. Tetapi
Iya, ada zamannya, makasih Bapak Ronald Silalahi, ada PC Pentium. Sekarang di mana? Dulu ada Intel Celeron, sekarang sudah apa sekarang ini? Sekarang sudah zamannya Android. Kalaupun Windows sekarang mungkin udah Windows. Wah, udah. Dulu kita pakai misalnya Pentium berapa? Pentium 4. Kayaknya udah senang banget. Sekarang mah Pentium mah tidak ada. Zamannya disket untuk kerjaan skripsi, zamannya mesin ketik, tik 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 tak, tik tik tak. Wah, kita jadi bernostalgia nih. Apalagi yang sudah ingat, ada TV jadul. Ayo, apalagi Tustel. Wah, USB. Ayo, halo Englang. Englang kebab. Apakah juga zaman kebab? Iya, ada paket disket. Lalu kita waktu zaman dulu ada telepon umum. Ya, ada ke Benggolmu. Kenapa? Mau ke telepon umum dulu. Lalu setelah telepon umum agak maju, ada namanya telepon kartu. Ayo, ingat nggak telepon kartu? Akhirnya kartu itu kita isi, lalu kita gesek-gesek gitu. Ayo, ya. Nah, jadi ketahuan nih tuir semua. Iya. Kemarin juga Pastor waktu di Surabaya, Bapak Ibu, banyak yang bilang, banyak yang datang ama-ama, engkong-engkong gitu, yang tua-tua. Iya, berarti Pastor Andy juga pelayanan ini bisa juga menjangkau yang sudah banyak usianya. Terima kasih buat kepercayaan ini. Padahal saya sendiri masih sinyo-sinyo, masih muda, tapi yang datang kemarin itu, ya nanti hari ini di post, admin akan mempost videonya bagaimana suasana Time for Bible di kota Surabaya, yang akan dilanjutkan nanti Time for Bible kota Malang. Iya, makasih. Wah, tuir tapi awet muda dong. Nah, ayo, apalagi telepon umum, sudah tadi Telegram. Telegram zaman dulu bukan Telegram maksudnya aplikasi, tapi itu dulu orang post pakai Telegram, ya. Apalagi tuh, ya sudah ya, ya udah. Nah, telepon koi, makasih. Ada wartel, ada piringan hitam, iya. Nah, sekarang, tapi zaman ke zaman, doa nggak tinggalkan, ada kartu pos, ada surat pos, ya. Semua itu di mana? Tapi doa bisa menembus zaman. Semodern apapun hari ini, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik, doa tidak ditinggalkan. Engkau bangun tidur, engkau berdoa. Orang bersyukur, ada yang berdoa. Ada orang yang pergumulan, mereka berdoa. Bahkan orang yang ditinggalkan pulang ke rumah Bapak, mereka berdoa. Zaman bisa berlalu, banyak hal kita melewati, menembus zaman, tapi doa tetap ada sampai hari ini. Bapak Ibu, secara hukum hati nurani, ketahuilah sesungguhnya semua manusia menyadari, meskipun tidak mengakui semuanya, bahwa manusia membutuhkan doa. Doa tidak pernah jadul. Doa menembus zaman, amin. Doa adalah kehidupan, makasih Bu Esther. Doa adalah abadi, amin. Nah, di dalam Efesus 3:16, saudara-saudara, di sini firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan. Kenapa sampai hari ini doa tidak expire? Karena ternyata Bible mencatat, Efesus 3:16, doa itu selalu menguatkan. Zaman ke zaman, begitu banyak kejadian demi kejadian. Tapi manusia tidak meninggalkan doa, karena doa selalu menguatkan. Di saat kau lemah, doa menguatkanmu. Di saat engkau susah, doa menguatkanmu. Di saat engkau sakit,
doa menguatkan. Di saat engkau tidak punya pengharapan, doa menguatkanmu. Iya kan? Dan dikatakan, saat susah, pager menguatkan tidak. Saat susah, uang menguatkan tidak. Saat susah, apa tadi? Tidak ada. Saat susah, doa menguatkan. Doa menguatkanku. Saat ku lemah, doa menguatkan. Saat ku hilang arah, doa menguatkan. Saat ku gelisah, doa menguatkanku. Betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa besar kasih sayang Tuhan kepada manusia lewat doa. Doa mengalahkan kejahatan, amin. Saat ku tidak berdaya, aku berdoa. Dan doa, Bible pun mencatat, bukan hanya menguatkan, tetapi meneguhkanmu dan batinmu. Doa tak lekan oleh waktu. Makasih Matthew Adi Santoso. Doa sebagai nafas hidupku. Makasih Martina. Iya, jangan bisa berubah, tapi doa gak ditinggalkan. Kenapa? Akui atau gak akui, manusia di hati yang paling dalam, yang akhirnya mendorong menjadi sebuah kehidupan yang sampai hari ini. Ada apa-apa, doakan ya. Ada syukuran, doa. Ada air mata, doa. Ada pergumulan, doa. Dokter pun juga tangani orang-orang sakit. Dokter berkata, doa. Orangnya sudah kritis, saturasi sudah turun, doa. DOA. Tidak pernah expire. Maka saya secara pribadi bersyukur kembali kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan menolong saya tetap fokus pelayanan doa. Karena lewat wadah ini, baik Telegram, WhatsApp, YouTube, Facebook, ini pelayanan fokus doa. Dan kiranya dengan renungan ini, Bapak Ibu sekalian kembali diingatkan. Iya ya, banyak zaman sudah saya lewatin. Tapi satu hal gak pernah berhenti. Manusia membutuhkan doa. Seperti doa Paulus, Peter juga sebagai hamba Tuhan mendoakan. Lewat doa engkau dikuatkan, diteguhkan batinmu. Dan lewat doa kita sama-sama bisa melihat, merasakan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Jangan malu sujud berdoa dalam nama Yesus. Karena doa dalam nama Yesus, doa yang dijawab, doa yang berkuasa, doa yang menguatkan. Ya ini dikatakan oleh Paulus, doa dalam namanya. Mungkin ada yang hari ini ditinggalkan oleh suami, udah dijemput pulang ke surga lebih dahulu. Doa pasti menguatkan engkau untuk melewati hari-hari awal engkau seorang diri yang tadinya soulmate, belahan jiwa bersama-sama, atau separuh jiwa udah diambil pulang duluan. Doa akan menguatkan. Orang mau makan berdoa, mau bobok berdoa. Tapi ingat, jangan sampai itu menjadi rutinitas, lantas engkau mulai melupakan kuasanya. Banyak orang berdoa, tapi mungkin tidak banyak lagi yang menaruh tumpuan harapannya kepada kuasa doa itu. Hari ini firman Tuhan datang ingatkan kita. Semua orang berdoa, bahkan di sekolah-sekolah Katolik, sekolah Kristen, ketika mau mulai sekolah awal, mereka berdoa sembahyang. Tapi ingat, jangan sekedar rutinitas, tapi belajar
menaruh tumpuan harapan kepercayaanmu dalam kuasa doa itu. Ya, jangan jadikan doa hanya sekedar ya kan saya orang agama Kristen, agama Katolik, ya saya berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Lalu doa. Tapi hari ini sesama manusia, Pastor membagi firman ini. Berdoalah dan berani mempercayakan hidupmu, menaruh tumpuan harapanmu di dalam kuasa doa itu. Karena ingat, doa itu berkuasa. Saat engkau lemah, tidak berdaya, susah, sedih, jangan berhenti berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menjawab doa kita. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing berdoa. Mari masing-masing berdoa. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus berdoa, bahkan sampai kami menutup mata. Doa nggak kuno. Sampai pulang ke surga, kami tetap menyembah-Mu dalam doa dan kebenaran. Saat keadaan di sekeliling kami ada di luar kemampuan kami akan tetap berdoa dan mencari-Mu Tuhan. Ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, ku berdoa, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan iman besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan Tuhan mengalir. Jawaban doa sesuai kehendak Bapa, tiada yang mustahil. Saat kau berdoa, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan sekelilingmu, perasaanmu, hatimu, jangan sedih, jangan patah semangat, tetaplah berdoa. Pandanglah Tuhan. Di ujung doa kita, Tuhan melawat, Tuhan menjawab. Itu pasti. Amin. Katakan bersama-sama. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan. Amin. Seperti mata air di tangan Tuhan. Berdoa. Tidak berhenti berdoa. Bapakku yang di surga,
Terima kasih buat sabda firman-Mu, membawa kami, memotivasi kami, mengundang kami untuk terus setia hidup di dalam doa, bahkan berani menaruh pengharapan hidup kami dalam kuasa doa itu sendiri. In Jesus name. Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima jawaban doa dari Tuhan yang hidup. In Jesus name. Tuhan Yesus memberkati. Tekun berdoa, setia berdoa. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Malang, sebuah kehormatan Pastor bisa berkunjung ke Kota Malang, dan dalam berkat Tuhan kita boleh ketemu dan saling menyapa. Shalom semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bless you. Dadah.